Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fauza Rizkia di mata kuliah Gizi Tumbuh Kembang. Nah, pada pertemuan kali ini adalah yang terakhir ya dari seluruh rangkaian mata kuliah pertemuan yang ada di mata kuliah Gizi Tumbuh Kembang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai isu seputar gizi anak dan remaja. Ini adalah pokok bahasan yang akan dipelajari. Yang pertama yaitu selera makan anak prasekolah, kemudian akan ada pengenalan makanan baru pada anak, kemudian suplemen vitamin, garam beriodium, fluoridasi air, susu, permen, minuman berkarbonasi, sarapan pagi, konsumsi sayuran, kebiasaan makan remaja. Nah, nanti kita akan pelajari nih bagaimana sih misalnya selera makan anak prasekolah itu seperti apa. Kemudian bagaimana sih mengarahkan kepada selera makan tersebut diarahkan ke gizi seimbang. Baik, sekarang kita masuk ke selera makan anak usia prasekolah. Jadi ini adalah hal yang umum terjadi ya, bahwa anak usia prasekolah itu menyukai makanan yang garing-garing, seperti kerupuk, kemudian ayam kriuk ya, atau ya ayam digoreng crispy, dan juga itu-itu saja maunya. Misalnya sukanya telur ya, maunya telur pagi, siang, malam, telur pagi, siang, malam, telur gitu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua untuk memberikan asupan bergizi yang seimbang. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa yang baik adalah makanan yang bergizi seimbang, yaitu makanan salah satunya adalah makanan yang bervariasi. Baik dari jenis karbohidratnya, kemudian protein nabati, protein hewani, itu diupayakan untuk bervariasi. Kenapa? Karena dalam satu makanan, dalam satu jenis bahan makanan itu tidak ada yang memiliki zat gizi secara lengkap sempurna gitu, sehingga harus kita makan secara bervariasi agar bisa melengkapi satu sama lain. Nah, untuk membuat anak usia prasekolah menyukai makanan yang bervariasi itu perlu upaya. Ya, diperlukan upaya dari orang tua untuk menarik minat anak. Yang pertama, orang tua harus memperhatikan tujuan jangka panjang dari pemberian makanan anak serta memperhatikan asupan makanannya. Tujuan jangka panjangnya apa? Yaitu anak menjadi sehat dalam jangka panjang. Misalnya seperti ini. Anak sedari kecil itu sudah dibiasakan untuk makan makanan yang manis. Sehingga bisa jadi nanti ketika dia dewasa, itu bisa muncul diabetes mellitus tipe 2. Ya, yaitu diabetes penyakit diabetes yang ditimbulkan karena pola makan, karena gaya hidup gitu. Jadi tujuan jangka panjang orang tua memberikan makanan adalah untuk sehat ya, sehat bersama. Kemudian adalah hal yang menyenangkan kalau anak bisa menyukai makanan yang bervariasi gitu, dan itu akan memudahkan kita gitu. Jadi tidak perlu sampai besar ketika anak maunya itu terus, kemudian kita turuti itu terus, nanti ketika kita sedang bepergian dan ternyata tidak ada makanan yang difavoritkan oleh anak, itu akan menjadi susah gitu. Sebaliknya, kalau anak sudah mau makan makanan bervariasi, maka ketika ada makanan apa gitu, jadi misalnya makan di luar itu makanannya bermacam-macam, namun tidak anak lebih mudah untuk menerima gitu, karena memang sudah terbiasa untuk makan makanan yang bervariasi. Kemudian yang kedua, jangan menggunakan hukuman atau hadiah serta kata-kata kasar untuk mengontrol asupan makanan. Gitu. Jadi misalnya kalau kamu mau makan tempe, kalau kamu mau makan tempe nanti mama kasih hadiah. Itu tidak perlu. Jadi makan itu adalah proses kehidupan yang
dibutuhkan. Jadi kita harus membentuk pola pikir bahwa makan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Jadi bukan karena makan karena hukuman, nanti takut dimarahin mama atau takut dimarahin papa. Bukan juga karena mengharapkan hadiah. Nanti kalau makannya pinter nanti dikasih es krim misalnya. Tidak seperti itu konsepnya. Eh, jadi perlu dipahami bahwa makan itu adalah sebuah kebutuhan kita ya. Jadi bukan karena hukuman atau bukan karena hadiah anak makan. Kemudian fast food ya itu adalah makanan favorit ya. Makanan fast food yang makanan tinggi lemak, makanan gula seperti permen, es ya. Itu boleh diberikan kepada anak asalkan dalam jumlah yang tepat itu. Dan juga misalnya makan permen itu boleh seminggu 1 kali atau makan fast food boleh 2 minggu sekali misalnya. Jadi bukan berarti makanan fast food itu nggak boleh sama sekali, boleh-boleh saja. Tetapi asalkan porsinya pas, frekuensinya juga pas gitu ya. Jadi tidak boleh terlalu sering. Nah, kemudian dari orang tua juga menyediakan makanan yang bervariasi. Jadi ketika anak-anak meminta maunya itu saja, misalnya maunya telur saja atau maunya ayam goreng saja, itu orang tua harus bisa mengalihkan gitu. Misalnya, oh kalau makan ikan itu nanti badannya jadi sehat, atau jadi pinter. Misal kita mengaitkan dengan tokoh kartun, misalnya ada tokoh kartun yang menyukai makanan ikan gitu. Jadi kita bisa mengalihkan dengan seperti itu. Jadi perlu usaha lebih lah untuk menyediakan makanan yang bervariasi. Kemudian berikan porsi makanan sesuai kebutuhan anak. Ya, jadi porsi jangan terlalu sedikit, juga jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti anak-anak akan takut dengan makanan karena sudah terbayang susahnya menghabiskan makanan dalam jumlah yang sangat banyak gitu ya. Kemudian bangun suasana yang menyenangkan saat makan gitu. Jadi tadi ya, jadi ketika makan tidak perlu ada hukuman atau kata-kata kasar gitu, bahwa makan itu adalah proses yang menyenangkan. Kemudian berikan makanan bergizi seimbang dalam bentuk yang anak sukai. Ini di gambar itu ada yang namanya ini bento ya. Jadi sebenarnya ini biasa saja. Ini ada nasi, kemudian ada wortel, ada brokoli, ada telur puyuh nih ya. Ada tomat, kemudian ada bola-bola daging ya. Nah, jadi seperti itu saja, namun dibentuk dengan bentuk yang lucu. Nasi dikepal seperti ini beruang ya. Kemudian telur ada mata, ada mulutnya. Wortel dibentuk menjadi bintang dan love gitu. Dan ini dari seperti ini bisa menarik minat anak untuk makan karena bentuknya lucu dan ini bisa diraih oleh anak, jadi anak bisa makan dengan tangannya sendiri. Kemudian di bawah itu ya ada gambar semacam pancake ya, dibentuk menjadi beruang, yaitu pancake besar, pancake kecil, kemudian di atasnya ada ini seperti selai ya, kemudian ini ada keju, ini ada selada, ada buah-buahan, ya ini ada jeruk yang dipotong melintang sehingga mirip seperti bunga. Itu. Dan ini juga memenuhi kaidah makan. Ini di dalam pancake itu sudah ada telur ya, terigu, telur, kemudian ini ada keju ya, kemudian ini ada sayur dan juga ada buah. Ini secara tidak tanpa disadari oleh anak, mereka makan makanan yang bergizi gitu. Namun dibungkus dalam bentuk yang lucu sehingga anak tertarik untuk
mengonsumsinya. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada brokoli kriuk. Ya, seperti tadi disampaikan ya, bahwa anak usia prasekolah itu cenderung untuk menyukai makanan yang garing-garing. Jadi kenapa tidak kita buat sayur dalam bentuk yang crispy gitu. Jadi anak-anak bisa mengonsumsi sayur dalam bentuk yang dia sukai. Dan ini rasanya enak sekali. Saya sudah pernah mencoba kepada anak saya dan mereka suka ya. Kemudian ini juga ada bayam kriuk ya. Ini bentuk keripik bayam ya yang suka dijual sebagai oleh-oleh itu ya. Kita juga bisa membuatnya di rumah. Kemudian ini ada nasi goreng, cuma diselimuti oleh telur, jadi bisa disebut dengan nasi goreng selimut. Kemudian ini adalah roti skutel ya, jadi di dalamnya sudah ada daging, ada sayuran, namun dibentuk dalam bentuk yang menarik dan juga rasa yang enak gitu. Nah, kalau kita buat menjadi bentuk seperti ini, bisa saja ya anak yang tadinya tidak mau menjadi mau. Mereka baru kadang itu mereka sering underestimate ya terhadap makanan. Jadi untuk makanan yang belum dia kenal dia nggak mau gitu. Jadi perlulah kita kenalkan dulu dalam bentuk yang mereka sukai sehingga nanti ketika dimakan, oh ternyata enak gitu. Baru deh dia mau. Nah, di sini kita masuk ke dalam pengenalan makanan baru kepada anak. Jadi anak-anak itu cenderung untuk picky eater. Itu adalah hal yang sangat biasa dan umum terjadi, yaitu anak menjadi picky eater. Itu menginginkan makanan jenis tertentu saja. Nah, walaupun begitu, pengenalan makanan baru itu tetap harus dilakukan oleh orang tua gitu, karena kita tidak mungkin membiarkan anak makanannya itu saja, karena nanti zat gizinya tidak terpenuhi dong gitu. Jadi tetap harus diupayakan untuk mau makan makanan yang baru. Nah, ini adalah beberapa cara untuk mengenalkan makanan baru kepada anak. Yang pertama, mengenalkan makanan baru saat anak lapar. Nah, ini adalah poin yang sangat penting. Jadi, ketika ya bayangkan saja ya, ketika kita lapar, maka makanan apa aja itu akan terasa enak kan? Gitu. Nah, itu begitulah yang terjadi pada anak. Jadi, anak akan merasa enak kalau kondisinya lapar gitu. Jadi insya Allah bisa diterima dengan baik kalau anak lapar ya. Kemudian konsisten menyajikan makanan baru tertentu. Misalnya kita mau mengenalkan sayuran yang bernama brokoli. Anak-anak itu mungkin kalau dengar kata sayur itu sudah nggak mau duluan ya, karena umumnya ya memang anak tidak suka sayur. Gitu. Namun kita konsisten ya, kalau memang gagal sekarang siapa tahu besok berhasil, itu aja. Jadi prinsipnya seperti itu. Kalau memang sekarang gagal, kita bisa coba lagi, gitu ya. Dan juga tadi juga bisa juga ya, jadi brokoli tidak semata-mata diberikan dalam bentuk kukus atau rebus, bisa juga ditumis bersama dengan lauk kesukaannya. Misalnya anak suka udang, ya kita bisa loh tumis brokoli, misalnya bawang dengan menggunakan bawang putih dan lada ya, ditumis dengan sedikit air, masukkan udang, kemudian brokoli, nah itu akan rasanya sedap sekali ya. Atau juga bisa dalam bentuk kriuk tadi, jadi bentuk brokoli kriuk, di kuntum-kuntum brokoli kita goreng dengan menggunakan tepung yang bisa mengembang itu ya. Jadi akan lebih enak ya, lebih bisa diterima oleh anak itu. Kemudian poin berikutnya yaitu orang tua mencontohkan. Nah, jika kita menginginkan anak kita menyukai sayur, mau makan sayur, maka orang tua pun harus mencontohkan gitu. Konon katanya ajakan yang terbaik itu adalah dalam bentuk contoh, bukan dalam bentuk kata-kata ya. Jadi orang tua pun harus mencontohkan makan sayur dan merasakan bahwa memang sayur itu enak gitu.
Kemudian memberikan pemahaman kepada anak. Nah, ini juga bisa kita sampaikan kepada anak, kenapa sih kita harus makan sayur, misalnya ya. Kenapa kita harus makan ikan? Kenapa kita harus makan makanan yang bervariasi? Kenapa nggak boleh makan yang itu-itu saja? Itu. Kenapa? Jadi kita berikan pemahaman, karena itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Misalnya, oh kalau kita makan sayur, nanti kulit kita bagus, kulitnya jadi cerah, kemudian bersih, kemudian nanti BAB-nya nggak sakit gitu. Karena kalau kita makan sayur, BAB-nya jadi mudah dikeluarkan. Kemudian kenapa harus makan ikan? Karena ikan itu mengandung tinggi protein gitu. Kita bisa juga jelaskan apa sih manfaat protein. Oh, itu bagus untuk anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, misalnya nanti bisa bertambah tinggi untuk pergantian sel-sel kulit, sel-sel tubuh gitu ya, pertumbuhan dan perkembangan. Dan itu bisa kita sampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak gitu ya. Jadi itu bebas caranya, yang jelas kita berikan pemahaman kepada anak agar mereka mau. Bisa juga misalnya buah ya. Buah juga menjadi salah satu bahan makanan yang kadang tidak disukai oleh anak. Kita bisa berikan pemahaman bahwa kalau kita makan buah dan sayur itu juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita dari penyakit gitu. Jadi badannya sehat terus. Kalau badannya sehat, nanti mainnya jadi enak, jadi bisa loncat-loncatan, bisa main lari-larian gitu. Beda halnya kalau sakit tidak bisa main, nanti sulit, badannya lemes gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian rencanakan kegiatan yang menyenangkan. Ya, jadi kita bisa merancang kegiatan yang menyenangkan, makan bersama anak atau misalnya memasak bersama gitu ya. Misalnya memasak bersama dengan adanya keterlibatan anak dalam proses memasak itu menjadi menyenangkan ya. Jadi anak merasa dia berkontribusi terhadap hasil masakan itu, jadi dia mau makan. Umumnya sih seperti itu ya, bisa. Nah, kemudian suplemen vitamin. Jadi ketika anak makannya baik, ya anak makannya baik, mau makan makanan bervariasi, kemudian lahap, ya makanannya, nah dia tidak mau, tidak bisa, bukan berarti anaknya tidak mau makan sama sekali. Jadi makannya pinter lah gitu ya. Itu vitamin tidak diperlukan, suplemen tidak diperlukan. Namun suplemen bisa jadi diperlukan dalam kondisi yang khusus seperti anak mengalami gangguan penyerapan zat gizi ya. Kemudian ketika anak sakit. Nah, kalau anak sakit itu kan membutuhkan vitamin C yang lebih tinggi dari biasanya, maka dibutuhkan suplemen ya. Dan biasanya anak yang sedang sakit itu makannya, kemampuan makan atau selera makannya juga menjadi berkurang. Jadi bisa ya, jadi ketika anak sakit yang membutuhkan vitamin. Kemudian sama juga ketika anak baru sembuh dari sakit, sama ya, membutuhkan vitamin C. Kemudian anak yang picky eater, anak yang susah makan, status gizi anak kurang. Jadi membutuhkan bisa ya kita berikan suplemen vitamin agar kebutuhan zat gizinya bisa tercukupi dengan baik. Gitu. Namun untuk suplemen vitamin ini tidak disarankan dalam jangka waktu yang panjang ya. Jadi jadi diupayakan memang anak-anak dapat mengonsumsi, diupayakan anak-anak itu bisa mengonsumsi makanan yang
bervariasi yang bagus ya. Ketika kemampuan anak sudah baik makannya, maka tidak perlu suplemen lagi. Kemudian garam beriodium ya. Jadi garam yang beriodium itu adalah garam yang telah difortifikasi dengan iodium. Hal ini dilakukan karena sangat pentingnya asupan iodium pada anak dan juga masyarakat pada umumnya ya. Jadi pemerintah memutuskan untuk memberikan fortifikasi pada garam. Iodium itu memiliki sifat mudah menguap karena panas. Oleh karena itu, sebaiknya garam dimasukkan ke dalam masakan saat sudah matang, ya, agar iodiumnya itu tidak menguap. Jadi kalau kita memberikan garam dalam masakan di awal masak, maka iodiumnya bisa menguap. Begitupun dengan tempat penyimpanan. Jadi dalam menyimpan garam itu jangan di tempat yang dekat dengan kompor ya, karena kan bisa suhunya menjadi panas sehingga iodiumnya bisa menguap bahkan sebelum digunakan karena terkena panas dari kompor gitu. Kemudian asupan garam beriodium itu yang dianjurkan yaitu 30 ppm, artinya dalam 1 gram terdapat 30 per 1 jutanya adalah 30 per 1 jutanya adalah iodium itu. Nah, ini adalah dampak kalau anak atau masyarakat ya itu kekurangan iodium. Yang pertama yaitu penyakit gondok. Ya, ini ada pembesaran kelenjar ya yang di leher ya. Kemudian terjadi kretinisme dan ini bersifat irreversible ya. Jadi ketika anak mengalami kretinisme, maka walaupun walaupun iodiumnya sudah diberikan dalam jumlah cukup, maka tidak bisa mengubah kondisinya itu. Oleh karena itu dalam siklus kehidupan itu dibutuhkan asupan garam. Misalnya dalam ibu hamil ya, ibu hamil itu butuh untuk asupan iodium ya karena terkait dengan kondisi janin dalam kandungannya gitu. Kalau kekurangan iodium dalam masa kehamilan itu bisa berakibat kretinisme kepada anaknya. Kemudian terjadi penurunan IQ. Ya, jadi ketika anak kekurangan iodium maka skor IQ-nya itu lebih rendah daripada anak-anak yang tidak kekurangan iodium. Itu. Oke, berikutnya kita masuk ke fluoridasi air. Fluor merupakan mineral alami yang terdapat pada semua sumber air. Fluor yang masuk ke dalam tubuh membantu pembentukan enamel gigi yang lebih tahan terhadap kerusakan serta mencegah pembusukan gigi. Asupan fluor itu didapat dengan 2 cara, yaitu yang pertama kontak langsung dengan gigi, yang kedua yaitu dengan melalui kontak langsung, yaitu dengan proses pencernaan. Ya, proses pencernaan dan diserap di dalam usus halus ya. Dengan cara meminum air atau susu, minum tablet fluor maupun obat tetes. Jadi secara alami kalau kita minum air ya itu memang ada kandungan fluornya gitu ya. Karena secara alami fluor itu ada di dalam air. Konsumsi fluor itu tidak baik jika berlebihan karena dapat menyebabkan yang pertama kerusakan gigi, yaitu gigi menjadi warnanya tidak putih, ya menjadi pucat dan buram. Proses ini bernama fluorosis. Kemudian yang kedua yaitu kerusakan tulang, rasa sakit yang hebat pada tulang dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Jadi
optimalkan jangan sampai berlebihan. Oleh karena itu, ketika kita minum air putih pun cukup ya. Nah, ini adalah susu. Susu itu adalah sumber kalsium yang sangat penting pada anak. Jadi setelah anak berusia 2 tahun dan sudah disapih, sebenarnya sih tidak memerlukan susu lagi. Namun jika kondisinya itu baik, misalnya status gizinya baik, kemudian anak tersebut makannya bagus, makannya mau makan makanan yang bervariasi, mau makan sayur, mau makan buah, mau makan lauk-lauk yang bervariasi ya. Namun jika kondisi anak itu gizinya kurang, maka asupan susu perlu dipertimbangkan. Kenapa? Karena susu mengandung energi yang tinggi gitu dan mudah untuk dimasukkan ke dalam tubuh, yaitu tinggal diminum dengan cara diminum. Beda halnya dengan makanan ya. Kalau makanan anak harus suka dulu dengan tampilannya, kemudian anak mengunyah, setelah mengunyah baru ditelan. Gitu. Prosesnya lebih lama daripada minum susu. Namun perlu catatan ya, dengan catatan anak itu dalam sehari tidak boleh lebih dari 3 kali minum susu. Maksimal itu 3 kali minum susu, dan setiap minum itu maksimal 100 mili, 150 mili. Kenapa perlu dibatasi juga, tidak boleh berlebihan, karena kalau sudah kebanyakan susu maka anak tidak mau makan besar ya. Jadi maunya minum susu saja, itu pun tidak baik. Ditambah lagi, susu itu mengandung kalsium ya. Kalsium itu dia bersifat kontradiktif dengan zat besi. Ya, jadi jika minum susu maka jika ada asupan zat besi akan sulit untuk diserap oleh tubuh. Jadi akibatnya kalau minum susu secara berlebihan bisa terjadi kekurangan zat besi pada anak. Oleh karena itu, tadi sudah dibatasi ya, sehari itu maksimal 3 kali. Yaitu biasa sekali pagi hari, kemudian 1 kali sore hari, dan sekali lagi pada malam sebelum tidur. Nah, ini adalah hal-hal yang terkait seputar susu pada anak ya. Yang pertama itu anak tidak mau minum susu. Ya, jadi ini untuk anak-anak yang gizi kurang ya. Jadi difokuskan ke sana. Jika anak tidak mau minum susu, maka bisa diatasi dengan menyajikan susu dalam suhu yang disukai anak. Apakah suhunya hangat atau dingin, itu. Atau bisa juga memasukkan susu dalam makanan favorit anak seperti puding, telur dadar, sup. Kemudian anak terlalu banyak minum susu. Ya, ini juga menjadi masalah ya. Karena tadi ya, susu itu mengandung tinggi kalori namun rendah kandungan vitamin C dan zat besi. Jadi konsumsi susu yang berlebihan itu bisa menyebabkan anak obesitas, namun kekurangan zat gizi mikro seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya susu non-fat. Jadi anak yang mengalami kelebihan berat badan itu disarankan jika minum susu, minumnya yang non-fat ya. Jadi susu non-fat itu sudah difortifikasi dengan vitamin A dan D, namun rendah kalori. Jadi baik untuk anak. Anak yang kelebihan berat badan maksudnya ya. Kemudian ada yang namanya lactose intolerance ya, yaitu keadaan sedikitnya kandungan enzim laktase dalam tubuh sehingga tidak mampu mencerna laktosa dengan baik sehingga perut menjadi kembung atau diare. Anak yang mengalami lactose intolerance itu bisa mengonsumsi susu sapi dengan laktosa yang telah difermentasi seperti yogurt, mentega, susu. Maka itu akan lebih mudah untuk dicerna oleh tubuh mereka yang mengalami laktosa intolerance. Kemudian isu yang berikutnya yaitu mengenai permen.
Jadi konsumsi permen dalam jumlah banyak pada anak-anak akan berdampak pada keropos dan berlubang pada gigi. Nah, ini juga terkait dengan sifat atau apa ya, karakteristik anak yang ketika menyukai sesuatu maka mau makan itu berkali-kali. Mau makan itu terus gitu. Jadi kalau kita kasih 10 permen pun bisa saja habis ya, karena memang permen itu enak ya. Jadi namun berakibat fatal kepada gigi anak. Nah, gigi menjadi keropos dan berlubang. Ya, itu adalah gigi yang umumnya terjadi pada anak yang suka makan manis-manis ya, seperti itu. Bisa karena susu juga. Oleh karena itu, jadi manisnya itu bisa karena permen, coklat, atau es, ya, atau susu, gitu ya. Jadi ada susu yang mengandung tinggi gula, gitu. Oleh karena itu, jika memang anak membutuhkan untuk minum susu, pilihlah yang kandungan gulanya sedikit. Jadi kita bisa melihat nutrition fact-nya, kita bandingkan yang mana yang gulanya sedikit. Kita pilihlah yang itu. Karena kalau kandungan gulanya tinggi, itu bisa membuat gigi keropos dan berlubang. Jadi permen tersebut dia membuat gigi keropos dan berlubang dengan cara sisa-sisa permen itu menempel pada gigi. Kan memang permen itu lengket ya. Sisa-sisanya itu ditempel di gigi. Apalagi kalau permen itu empuk, maka anak akan cenderung untuk mengunyahnya ya. Nah, sisa permen tadi itu akan menempel di gigi, kemudian difermentasi oleh bakteri dan menghasilkan asam. Asam akan mengikis lapisan email gigi dan selanjutnya menjadi keropos dan berlubang. Seperti itu mekanismenya ya. Sarannya, batasi konsumsi permen pada anak, banyak minum air dan menggosok gigi setelah makan permen. Itu ya. Jadi kalau habis makan permen itu wajib minum air agar tidak menempel di tenggorokan juga ya. Kemudian minuman berkarbonasi. Nah, ini minuman berkarbonasi ini umumnya disukai oleh para remaja. Minuman berkarbonasi itu minuman dengan rasa tertentu yang diinjeksi dengan gas karbon dioksida sehingga memiliki tampilan gelembung-gelembung dan memberi kesan segar dan rasa menggigit di lidah. Minuman ini mengandung air, pemanis, karbon dioksida, pencita rasa, pewarna, asam fosfat, kafein, dan beberapa mineral. Saya rasa pada paham ya, minuman berkarbonasi itu seperti apa yang kalau kita tuang tuh gitu ya. Itu minuman atau minuman soda ya itu. Memang kalau lihat iklannya pun memang sangat menggiurkan ya, apalagi kalau diminum ketika panas-panas itu sangat segar ya. Minuman berkarbonasi ini sering dipasangkan dengan fast food. Jadi kalau kita makan makanan fast food, misalnya ayam goreng crispy ya, itu biasa sudah sepaket ya. Sehingga ini menjadi favoritnya para remaja. Asupan minuman berkarbonasi secara berlebihan itu bisa berdampak pada obesitas dan kerusakan gigi. Kenapa obesitas? Karena minuman berkarbonasi itu mengandung tinggi gula ya. Nah, ini contoh minuman berkarbonasi seperti itu ya. Ada juga yang minuman berkarbonasinya itu diolah menjadi minuman lain seperti itu di gambar yang bawah itu ada mojito cocktail ya. Jadi minuman yang dikasih daun mint, kemudian ada sari jeruk nipis, kemudian diberikan soda. Oke, yang berikutnya yaitu ada sarapan pagi. Sarapan ini adalah kegiatan yang dilakukan pada waktu bangun tidur sampai jam 9 pagi. Untuk memenuhi kebutuhan 15 sampai 30% kebutuhan dalam sehari. Nah, jika sarapan ini dilakukan di atas jam 9 pagi, maka biasa disebut dengan brunch. Ya, breakfast, lunch, gitu ya. Jadi brunch. Sarapan yang baik itu terdiri dari sumber karbohidrat, protein, sayuran, atau buah-buahan. Pada gambar kita bisa lihat ya, itu ada biji-bijian ya, biji-bijian muesli ya. Kemudian ada buah stroberi, ada ini blueberry, ada kiwi, kemudian diberikan susu
Ya, ini sudah cukup ya memenuhi kebutuhan zat gizi untuk sarapan pagi. Kemudian di gambar yang di bawah itu ada telur, kemudian ada sayuran, dikasih bumbu, mungkin ini black pepper dan garam ya. Kemudian di bawahnya ada roti gandum. Ya, ini juga bisa menjadi alternatif sarapan yang mudah untuk dibuat ya. Biasanya sarapan itu yang memang yang simpel-simpel seperti ini gitu, karena dia mudah untuk dibuat, karena pada pagi hari itu aktivitas tinggi ya, seperti berangkat ke sekolah atau bekerja gitu. Jadi biasanya orang mengonsumsi sarapan yang simpel-simpel, namun tetap harus diperhatikan memenuhi kaidah yang mengandung sumber karbohidrat, protein, sayuran atau buah-buahan. Nah, ini adalah beberapa manfaat dari sarapan. Yang pertama yaitu memenuhi 15-30% kebutuhan gizi sehari, kemudian meningkatkan kemampuan otak, menurunkan berat badan, dan melindungi dari penyakit jantung. Ya, kenapa meningkatkan kemampuan otak? Karena sarapan itu kan mengandung karbohidrat ya, dan otak itu memerlukan karbohidrat untuk bisa bekerja dengan baik. Apalagi untuk anak sekolah ya, anak remaja yang masih menuntut ilmu, itu perlu banget sarapan agar otak ternutrisi dengan baik. Itu sehingga ketika belajar itu bisa fokus itu karena otak sudah diberikan makan itu. Kemudian menurunkan berat badan. Nah, orang yang sarapan itu cenderung untuk bisa mengendalikan makan, ya. Karena sudah sarapan, kemudian ketika makan siang makannya biasa itu. Beda halnya dengan orang yang tidak sarapan itu bisa ketika siang itu dalam keadaan lapar sekali sehingga bisa makan dalam jumlah yang banyak, dan juga cemilan yang berat ya, misalnya cemilannya gorengan ya, dan itu bisa kalori yang dihasilkan lebih banyak daripada kalau kita sarapan itu. Oleh karena itu sarapan bisa menurunkan berat badan karena bisa mengendalikan diri kita dari rasa lapar gitu, karena sarapan yang sesuai kaidah tadi itu bisa membuat kita tahan lapar. Kemudian melindungi diri dari penyakit jantung. Ya, dengan sarapan yang sehat, maka aliran darah menjadi lancar, kemudian makanan itu tadi, makanan terkendali. Kalau kita keadaan lapar yang berlebihan itu kan bisa kita makan apa aja ya, bisa makan gorengan banyak gitu ya, karena rasa lapar itu pengen makan apa aja gitu. Jadi kalau kita sudah sarapan maka bisa mengendalikan kita dari termasuk pemilihan makanan ya, jadi kita bisa lebih terkendali. Nah, ini adalah konsumsi sayuran. Jadi penduduk Indonesia yang mengonsumsi sayur dan olahannya itu masih rendah ya, yaitu 57,1 gram per orang per hari. Kemudian asupan sayur yang rendah itu turut berkontribusi dalam rendahnya asupan zat gizi mikro dan serat. Masalah ini ditambah dengan proses persiapan dan pengolahan sayuran yang tidak tepat, seperti memotong sayur, kemudian dicuci. Jadi yang benar adalah sayur itu dicuci dulu baru dipotong ya. Kalau kita potong kecil-kecil dulu, kemudian baru dicuci, nanti zat gizinya akan banyak hilang dari proses pencucian. Kemudian proses pengolahan yang terlalu lama atau overcook. Nah, itu juga bisa menguapkan zat gizi, dia overcook, zat gizinya menguap sehingga menjadi hilang ya. Itu. Nah, kemudian ini bisa kita lihat ya, ini adalah rata-rata konsumsi sayur penduduk Indonesia pada tahun 2017. Nah, untuk kangkung, ini ada Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara ya. Kemudian Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Oke, di sini kita bisa lihat untuk kangkung. Oh ya, ini dalam satuan gram setiap orang dalam seminggu. Untuk Sumatera itu 8,2, Jawa 7,4, Bali itu 9,4, kemudian Kalimantan 10,
Sulawesi 6,8, Maluku dan Papua itu 13,6. Kemudian ada bayam, itu Sumatera 7,4, Jawa 6,6, Bali itu 7,4, Kalimantan 6, Sulawesi 6, kemudian Maluku dan Papua 9,8. Ya, jadi rata-rata ya itu banyak sayuran itu banyak dikonsumsi di Maluku dan Papua ya. Kemudian di Bali juga banyak makan konsumsi sayur. Kemudian nih paling rendah yaitu di Jawa. Namun belum ada data kenapa, saya belum menemukan data kenapa penyebabnya apa ya. Kemudian di sini kita bisa melihat konsumsi sayuran orang Indonesia dalam rentang 2011 sampai 2020. Konsumsi sayuran tiap penduduk di Indonesia tertinggi di tahun 2019 ya, di angka 39 kilokalori rata-rata orang tiap harinya. Namun pada tahun 2020 itu menurun menjadi 38,51 kilokalori per hari per orang. Di tahun 2011 itu 37,4, di tahun 2012 itu cenderung tetap ya. Kemudian menurun di tahun 2013, di tahun 2014 sedikit menaik, kemudian tahun 2015 itu menurun lagi, 16 itu sedikit naik, kemudian terjadi puncak pada tahun 2019. Nah, sekarang kita beranjak ke manfaat dari sayur. Apa sih manfaat dari sayur? Yang pertama yaitu bisa mengurangi resiko terkena stroke, penyakit kardiovaskuler, diabetes mellitus 2, tipe 2, kanker jantung koroner. Kenapa? Karena yang pertama sayuran itu dia rendah gula. Ya, dia rendah gula, dia rasanya cenderung untuk plain ya dibanding dengan buah. Sayur itu lebih aman untuk dikonsumsi dalam jumlah banyak. Kemudian dia rendah lemak, mungkin nyaris tidak ada lemaknya ya. Mungkin ada lemak cuma sangat sedikit. Sehingga bisa mencegah terjadinya penumpukan lemak gitu. Dan tadi karena rasanya yang tidak manis, maka bisa mencegah dari penyakit diabetes mellitus. Kemudian kanker juga sayuran ini juga mengandung antioksidan. Antioksidan itu adalah zat yang bisa mencegah terjadinya kanker. Jadi jika kita mengonsumsi sayuran itu sangat bermanfaat untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut. Kemudian kandungan serat yang dikandung dapat melancarkan pencernaan dan juga menyediakan kalium sehingga mengurangi resiko terbentuknya batu ginjal. Nah, di dalam sayuran itu kan seperti kita ketahui ya, sayuran itu warnanya macam-macam ya, tadi di gambar juga ada. Nah, warna pada sayuran itu yang berasal dari fitokimia itu memberikan perlindungan dari berbagai penyakit. Di antaranya yaitu ada kanker, anti-aging, penyakit jantung, gangguan penglihatan, dan lain-lain. Jika sayur berwarna putih itu mengandung alisin, contohnya ada kembang kol, jamur, dan lain-lain. Kemudian jika sayur berwarna hijau itu mengandung lutein dan indoles, contohnya ada bayam, kangkung, kacang panjang. Sayur yang berwarna biru atau ungu itu mengandung antosianin dan phenolics, contoh kol ungu, plum, terong. Kemudian sayuran yang berwarna kuning atau oranye itu mengandung flavonoid dan karotenoid. Contohnya yaitu labu parang, pepaya, jagung. Ya, dan juga sayuran berwarna merah itu mengandung resveratrol. Itu contohnya yaitu paprika merah, delima, cabai merah, dan lain-lain. Jadi jika kita mengonsumsi sayuran yang berwarna-warni, jadi dianjurkan ya
dianjurkan mengonsumsi sayuran sewarna pelangi gitu. Jadi di dalam piring kita ya warna-warni, ada orange dari wortel, ada merah dari paprika atau cabai merah, kemudian ada hijau dari misalnya bayam, ada ungunya dari kol ungu. Itu biasanya kalau warna-warni kita biasa makan misalnya di salad ya. Di salad itu bisa kita masukkan warna-warni sayuran, dan itu sangat baik fungsinya untuk tubuh kita. Oke, selanjutnya nih kita beranjak ke kebiasaan makan pada remaja. Jadi kebiasaan makan remaja itu dibentuk dari yang pertama kebebasan berekspresi. Jadi remaja itu sudah semakin bisa menentukan apa yang terbaik untuk dirinya, apa yang dia sukai. Jadi lebih menginginkan adanya kebebasan untuk berekspresi. Kemudian krisis identitas, mencari penerimaan teman. Jadi teman gengnya mau suka makan itu, maka dia pun ya suka karena biar diterima oleh teman. Kemudian adanya citra tubuh. Kalau citra tubuhnya positif, ya itu baik. Berarti dia bisa melihat badannya tidak salah dalam melihat tubuh dia. Misalnya status gizinya baik, maka dia memandang status gizinya normal, baik. Namun kalau citra tubuhnya negatif, yaitu penggambaran diri yang salah, dia bisa saja melihat sebenarnya badannya baik, bagus status gizinya, namun dia melihatnya dia terlalu gemuk, sehingga itu berpengaruh kepada makan remaja, kebiasaan makan pada remaja ya. Jadi misalnya dia badannya gemuk tetapi dia menganggapnya kurus. Bisa jadi makan makanannya tinggi kalori, atau dia badannya sudah normal namun dia menganggapnya gemuk. Bisa jadi dia makan makanan yang rendah kalori gitu ya. Itu tergantung dari tadi empat komponen tadi ya. Kemudian rendah asam folat, rendah zat besi, rendah kalsium, seng, vitamin A dan C, karena memang cenderung untuk makan makanan yang fast food. Ya, jadi anak gaul nongkrong gitu ya, makannya yang seperti itu. Dan itu bisa berdampak, yang pertama obesitas. Jika dia menyukai makan makanan yang tinggi kalori, minum minuman yang manis ya, yang minuman kekinian yang manis gitu ya. Kemudian eating disorder, jika dia mengalami citra tubuh yang salah, misalnya jika dia tadi itu ya mengonsumsi kalori makanan yang sangat rendah kalori karena adanya pemahaman citra tubuh yang salah. Kemudian anemia gizi besi karena rendah sayur, kemudian kurang energi kronis karena asupan makanannya itu yang rendah kalori ya. Jadi seperti itu berdampak terhadap hal itu. Jadi pemilihan makanan pada remaja itu berpengaruh terhadap bagaimana nanti mereka ketika dewasa. Itu. Jika memang sudah terbiasa untuk makan makanan yang sehat, maka ketika mereka menjadi dewasa itu pun akan tetap sehat. Gitu. Ya baik, cukup di sini materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa di semester berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.